manusia walaupun benar masih mungkin ada salah. Karena apa? Soal mahal itulah wa taqwa. Manusia niku diparingi akal lan elek. Jadi walaupun saya benar sekalipun belum tentu benar di mata Allah. Walaupun saya melakukan kebenaran itu insya Allah ada kesalahannya. Entah kesalahan dalam caranya, entah kesalahan dalam cara berpikir saya, atau kesalahan dalam menjalankan niatnya, atau kesalahan dalam menata hati ketika menjalankan kebaikan. Maka itu saya juga dapat dari Gus Dur. Sebenarnya bukan langsung karena saya belum pernah bertemu, tetapi itu yang saya dapat dari Gus Yahya. Ketika saya dulu diajak ngomong sering soal Gus Yahya, nah, Gus Yahya itu kan muridnya Gus Dur ya, waktu jadi presiden. Gus Dur nganggur kan sering dipanggil Gus Yahya. Gus Yahya itu cerita banyak sekali ke kami, saya bangun itu saksinya itu banyak sekali tentang nasihat-nasihat Gus Dur. Nah, salah satunya itu bahwa yo kabeh wong iku yo bener. Ning yo salah. Nek dipeksa-peksakno mesti padu karena niat baik niku nek kula niku kesimpulan kesan nggih mboten saking Gus Dur ning kesan kula tentang Gus Dur. Niat baik niku kadang-kadang bertabrakan. Kula pengen apik, jenengan pengen apik, kabeh pengen apik. Ning carane beda-beda sehingga malah bertengkar. Contohnya dalam Islam mawon lah. Enten pirang aliran. Kabeh pengen mlebu swarga. Tapi kan siji kok kayak bid'ah, itu sesat. Padahal niatnya kan sama bener. Karena menurut mereka sing bener sing iki. Tapi menurut saya, sing bener sing iki. Padahal tujuannya kan sama. Nah, itulah mulanya jujur niku wis merasa berlomba-lomba apa benar-benaran, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena kebenaran itu mungkin Allah yang mengadili, bukan kita. Kita kalau dari apa Dewi Gus Yahya yang katanya dari Gus Dur itu, ini cuma menjalankan amanah. Jadi nek manut Islam sing kula takut dari bincang-bincang kula dengan Gus Yahya karena saya nggak ketemu langsung Gus Dur, jadi saya ngambil dari Gus Yahya yang cerita tentang manusia itu dinas bodoh. Jadi Allah menurunkan amanah ke bumi langit Surawani. Ini manusia wani. Karena bodoh itu Al-Quran sih. Kenapa kita berani? Yang langit bumi yang perkasa itu mantul untuk manusia wani. Amanah. Jadi nek menurut napa jenenge niku jenenge ajaran umum tasawuf niku. Manusia niku mboten saged membawa amanah niku mboten saged. Karena amanah Islam itu langsung sangat. Yang bisa kita lakukan itu adalah menjalankan amanah. Dan itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Karena air sesuai dengan wadahnya, wadahnya nopo. Ketika Gus Dur ditakdirkan menjadi presiden, misalnya Pak Momen ditakdirkan menjadi presiden, yaitu wadahnya air Gus Dur, bahwa dia harus melakukan sesuatu pada posisinya. Nah, terus saya jadi ingat bahwa nama Gus Dur itu Abdakil berat mungkin. Nah ini kok beberapa teman saya bilang ini bukan suwe. Sebab yang namanya pendobrak itu kan mengubah sesuatu itu biasanya guncangannya gede, terus nggak lama. Contohnya zaman biyen itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu melurus setengah tahun. Neng Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu bisa menghentikan caci makian kepada Sayyidina Ali di dalam mimbar waktu itu. Dia hanya berkuasa 2,5 tahunan. Nah, Gus Dur kan mirip-mirip seperti itu. Kebanyakan penguasa yang mengubah itu tidak lama usianya, mungkin takdirnya ngoten. Nah, itu menambah keyakinan saya bahwa nggih Gus Dur itu wadahnya terlalu agung untuk sebuah negara karena wadah Gus Dur yang sebenarnya itu adalah kemanusiaan. Dan apa itu kemanusiaan? Nah, pertanyaannya apa? Kenapa kemanusiaan lebih penting daripada politik dari Gus Dur? Kenapa Gus Dur selalu bilang kemanusiaan, manusia. Bahkan Mbah Mus yang sering saya sewani itu, kita harus belajar memanusiakan manusia. Berarti kita belum memanusiakan manusia. Terus manusia itu apa? Kita hidup dari lahir sampai mati,
ngopo sih jare sing padu rono rene golek duit tau ora nggih mati ngopo sing digolek Gus Dur misale dicaci maki di apa-apano tegar terus sedo mundur maring Gusti Pangeran ngopo sih jare sing ditakoni Gus Dur itu skalanya Gus Dur skala kita ambil karena Muslim itu cermin saya bercermin ke Gus Dur lalu Gus Dur sebesar itu sementara saya ini sekecil ini apa panggilan yang saya lihat dari Gus Dur ke saya nah cara saya atau beberapa teman saya yang sepaham dengan saya memandang orang itu adalah dengan melihat orang itu untuk melihat saya sendiri. Kalau saya melihat Gus Dur seperti itu, artinya ada sesuatu dalam diri saya yang relate dengan beliau. Maka saya bisa bertanya kepada jenengan semua. Gus Dur niku sing mencintai banyak, tapi sing benci parah. Kan kita semua juga begitu. Kita punya banyak teman yang suka, tapi kadang-kadang di antara teman juga di belakang juga ngomongin ngelak-ngelak. Semuanya tiap orang sama, kadang dicaci, kadang dipuji. Terus sebenarnya itu mau apa sih sebenarnya? Itu mau apa? Saya belajar itu. Karena kalau saya mau belajar pemikirannya, saya nggak nyanda. Saya itu belajar kenal Gus Dur itu 92, lalu baca perdebatan Islam atas bawah dengan Amin Rais dan segala macam itu, lalu Tuhan tidak perlu dibela, pesannya sekultur, baca tulisnya di Prisma segala macam, tetap kurang paham saya. Makanya saya lalu membatasi diri apa yang bisa saya ambil ya dari Gus Dur, karena saya kok bisa saya hanya membaca walaupun nggak paham kok suka. Ada orang membaca banyak tapi nggak suka, kok saya suka. Saya pengen tidak suka nggak bisa. Sampai sekarang pengen tidak suka ke Gus Dur nggak bisa. Kalau nggak bisa artinya apa? Ini atas izin Allah saya ditakdirkan suka. Saya menyukai Gus Dur karena takdirnya Allah, bukan karena saya memang suka. Kan saya nggak ngerti kenapa ada orang suka, ada orang nggak suka, sama-sama melihat Gus Dur kok. Pada titik ini saya lalu bersyukur, kenapa saya ditakdirkan suka. Karena dari situ lalu terbukalah banyak hal yang membuat saya kemudian mencintai ulama. Dulu saya bukan santri, saya itu abrangan. Saya nggak pernah mondok, nggak pernah apa, pokoknya ngaji juga nggak pernah ngaji Quran itu nggak lulus. Jadi baca Fatihah itu saya nilainya cemin. Baca Fatihah 3 bulan, belajar Fatihah 3 bulan, dinilai C minus. Tasbih saya berantakan. Tapi saya karena Gus Dur lalu menyukai ulama. Lalu apa yang saya lakukan? Membaca biografi Gus Dur. Karena saya pesan dawuhnya Mbak Mus. Orang yang tidak suka Gus Dur itu karena tidak kenal. Tidak kenal apa yang dimaksud? Kalau pemikiran insya Allah banyak yang kenal. Tetapi sosoknya, siapa yang kenal sosoknya? Pasti orang-orang dekatnya. Kan gitu kan. Maka saya mendekati orang-orang yang dekat dengan Gus Dur, Pak Mus, Gus Yahya, Mbak Lisa, yang gitu-gitu aja sering sholat di sana. Dari sana mulai mengenal, oh kalau memang ingin mengenal seseorang tidak cukup hanya dengan membaca pemikirannya. Kalau ingin mengenal, apalagi orang sebesar itu, karena kalau Gus Dur itu karena kiai yang saya yakini wali walaupun saya bukan wali. Setiap pemikiran wali atau ulama yang soleh itu tidak mungkin lepas dari rasa rohani, sense apa istilahnya kalau dalam bahasa itu nggak pernah lepas dari situ. Karena apa? Setiap orang-orang yang fokusnya ke Allah itu pasti bergerak dengan rohani. Kita hidup sebenarnya cuma mencari dua. Mencari kebahagiaan, menghindari kesengsaraan. Lambangnya surga neraka. Di dunia kan begitu, cari kekayaan yang kita cari apa? Uang. Uang yang kita cari apa? Kesenangan. Kita senang dapat uang. Kita senang punya uang karena bisa beli yang kita inginkan, senang lagi. Kita ngumpulin uang banyak sampai miliar, senang karena merasa aman, bisa hidup berapa tahun lagi, duit saya 1 miliar, senang lagi.
Jadi kita digerakkan oleh apa? Rasa. Kita nggak suka sakit, kita menghindari, kita olahraga, makan yang bergizi, karena menghindari rasa nggak enak. Jadi orang hidup mencari dua itu. Yang kita cari dua itu, senang atau susah, surga atau neraka. Nggak usah jauh-jauh, nanti di akhirat di sini pun kita sedang mencari dua-duanya. Orang yang berilmu pasti senang mencari ilmu, kalau nggak ngerti pasti nggak senang. Ini kok nggak paham ya, dia akan berusaha keras untuk mengerti. Begitu tahu ilmunya, dia senang. Nah, dalam rasa itu, menurut yang saya pahami dari Gus Dur, ada dua hal yang harus diperhatikan, bahwa ketika kita menyenangi sesuatu, itu ada dua hal yang bagus. Yang satu baik, karena manusia itu diilhami kebaikan dan keburukan. Saya pintar misalnya, belajar cepat ngerti, timbul rasa senang. Tetapi air sesuai wadahnya. Kalau wadah saya rasa sombong, apa yang terjadi ketika saya pintar? Tapi ketika wadah saya tawadhu, apa yang terjadi? Ketika saya wadah dalam hati saya itu sombong atau ingin menang-menangan, saya akan gunakan ilmu itu untuk pamer, kalau perlu debat dengan orang-orang, untuk menunjukkan aku sih ngerti, gue goblok. Tapi kalau wadah saya tawadhu, bahwa iya saya nggak tahu apa-apa, tapi Allah yang menakdirkan saya tahu, maka yang timbul ada rasa syukur. Beda hasilnya. Begitu kita timbul rasa syukur, Allah berjanji menambahkan nikmatnya, artinya ilmunya ditambah. Kalau itu bisa kita lakukan konsisten dalam Islam, bisa menambah seperti itu dengan rasa syukur, ilmu kita akan menjadi manfaat. Kita punya banyak ilmu, tapi berapa banyak yang kita ketahui itu bermanfaat? Berapa banyak? Matematika kita belajar sampai integral segala macam, saya cuma butuh hitungan doang, hitung duit. Saya nggak ngerti geometri yang sampai mendalam, nggak ngerti. Tapi bagi orang lain itu penting karena diasumsikan. Tapi bagi saya, berapa sih yang manfaat buat saya? Matematika, agama. Berapa banyak orang yang hafal Quran, hadis, berapa ayat, manfaat? Ada orang hafal begitu banyak dalil, tapi hawanya provokasi terus, manfaat? Kenapa nggak bermanfaat? Kan gitu. Nah, Gus Dur bagi saya, nggak subjektif ini atau bagi orang lain, itu hampir seluruhnya bermanfaat. Yang saya ketahui, yang tidak saya ketahui lebih banyak. Yang dari sedikit yang saya ketahui tentang Gus Dur itu hampir semuanya bermanfaat, minimal buat saya. Karena saya jadi tahu, misalnya tadi saya sebut mencintai ulama. Saya mencintai ulama bukan karena bertemu. Itu anehnya. Bolehlah disebut barokah. Saya mencintai ulama bukan karena ilmu, tapi karena membaca kisah-kisahnya atau manahirnya. Jadi ketika mulai saya tertarik dengan Gus Dur, saya mulai mencari-cari karya-karya tentang ulama Nusantara. Dari Mbah Hasim sampai ke Sunan itu. Mbah Hasim Asy'ari pertama kakeknya jelas. Lalu saya lihat ulunya ke atas. Oh, sampai ke sana. Lalu saya ini setua ini, saya itu nonton One Piece itu dari tahun 2000. Saya hafal karakternya semuanya, itu hafal, sampai sekarang masih ngikutin. Saya menyukai Luffy, saya menyukai Zoro, saya menyukai Usopp, hafal saya karena sering membaca dan saya tonton berulang-ulang. Sama ketika saya membaca kisah ulama yang lengkap, bagaimana beliau belajar menghadapi masalah, mengatasi masalah umat, berjuang untuk kemerdekaan. Saya sampai hafal itu nama-nama ulama itu dengan segala kisahnya, sehingga saya mulai timbul rasa senang. Itu baru rasa senang. Dari situ saya lalu berterima kasih kepada Gus Dur, lalu nggak tahu kenapa saya timbul rasa cinta. Saya nggak bisa mengingkari bahwa pada satu titik saya sangat merindukan Gus Dur. Ketika dulu waktu Gus Dur wafat, saya nggak tahu waktu itu, ini cerita aja, Gus Jafar dari Jombang
tambah beras, itu WhatsApp saya, telepon ke saya, Bah, telepon Gus, harus Gus itu sama, sekedap Gus. Terus saya kemudian telepon paman saya, kebetulan sahabatnya Gus ya, ini telepon apa ini? Waktu itu saya menangis. Baru kali itu saya menangis ketika mendengar kabar ulama meninggal. Sebelumnya belum pernah. Lalu saya bikin puisi tentang Gus Dur yang kemudian diminta oleh Mbak Lisa Wahid untuk dimuat di buku Gus Dur berkata kisah pribadi salah satu. Itu dimuat di situ. Nah, itu pertama kali saya menangis mendengar kabar orang yang belum pernah saya bertemu langsung, belum pernah bertemu langsung atau salaman, tapi saya menangis itu berdua. Yang saya tangisi itu bukan wafatnya Gus Dur. Saya sebenarnya sadar menangisi diri saya sendiri. Lala kalau Gus Dur nggak ada, nanti saya belajar ke siapa? Gus Dur meninggal, dia kasih Allah bahagia lah saya. Kalau saya menangisi Gus Dur percuma, saya menangisi diri saya sendiri. Loh, saya nanti belajar ke siapa? Kalau saya selama ini kuliah lihat orang ulama ustadz bertengkar terus, sementara Islam katanya agama Islam katanya damai, selamat, bahagia. Di sini kok bertengkar terus saya belajar Islam yang damai kepada siapa? Saya belum kenal banyak kiai, makanya saya membuka itu. Lalu saya mulai keliling dari Banten sampai Surabaya sekedar duduk depan kiai, hanya duduk, enggak ngapa-ngapain. Saya pernah di Banten itu ketemu kiai datang pagi, duduk sampai maghrib, duduk aja nggak ngobrol. Tapi dari beliau saya mendapat pelajaran tentang berdoa, walaupun tanpa bicara. Semua kiai mengajarkan, mungkin ya mereka bicara, memberi nasihat, tetapi yang paling berkesan itu adalah tindak tanduknya. Kemudian yang kedua adalah rasa yang kita rasakan. Kita kalau senang sama yang kita cintai itu pasti rasanya kan 1 jam kayak 1 menit. Sama ketika kita mencintai seseorang itu ya duduk 3 jam itu nggak terasa. Tapi coba jenengan duduk sama orang ngamuk-ngamuk terus, kira-kira 2 menit juga gak pengen pergi. Kira-kira begitu. Sama seperti ketika saya duduk dengan ulama yang saya anut, yang menurut saya baik, karena saya nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, karena ukuran kebaikan saya itu bukan ukuran objektif. Saya nggak bisa mengukur kebaikan orang, saya hanya bisa mengukur rasa saya sendiri. Oh, ini nyaman, kenapa nyaman? Mulai saya berpikir kenapa nyaman. Bahkan ketika hanya duduk, misalnya ke Mbah Mus, sahabatnya Gus Dur, saya duduk melihat beliau tersenyum, itu dunia cerah. Enggak, belum sempat Gus Dur ngomong, hanya gimana, dunia cerah, semua beban terasa hilang. Makanya lalu ingat wong kang soleh kumpul itu iya, saya bilang iya. Nah, cara berkumpul dengan orang soleh itu saya pelajari dari Gus Dur itu. Ketika beliau riwayat hidupnya begitu, kita kan udah tahu kan, tadi Mas Eko sudah membicarakan yang detailnya lebih banyak lagi bagaimana Gus Dur bersahabat dengan ulama, dengan guru-gurunya, bahkan dengan umat agama lain. Yang saya kagumi dari Gus Dur itu entengnya beliau ketika bertemu dengan orang yang berbeda. Saya itu heran, bisa-bisanya Gus Dur itu dengan enteng ketemu Romo Pastor, Mbak Jaga, benar-benar manusia. Jadi manusia itu apa? Bukankah manusia itu satu? Gus Dur mengatakan manusia itu satu. Agama, status sosial itu nanti kan hilang. Kita pulang itu nggak dibawa itu. Gelar saya misalnya ini saya sarjana itu nggak kebawa, profesor ya nggak kebawa. Kita pulang itu bawa apa? Kita berjuang mati-matian dalam hidup ini untuk beramal baik, berlomba-lomba kebaikan, itu untuk apa? Biar kita menjadi manusia. Lalu manusia itu apa? Itu yang paling berkesan dari itu. Sehingga saya selalu menyukai semua pemuka agama yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Nggak peduli saya agama,
nggak peduli saya. Bahkan orang penyembah panci pun kalau dia memelihara manusia, saya ubah. Itu yang saya pelajari dari Gus Dur. Sehingga saya sekarang kalau ketemu orang, mana ketemu orang Kristen yang ngobrol, karena kemarin saya ketemu Rawazu yang terkenal itu Rawazu. Mana Romo? Ngobrol-ngobrol, lalu kita bicara tentang iman tapi dengan rasa, bukan dengan teologi, bukan dengan akidah. Pasti berbeda kalau akidah. Tapi kita punya keinginan yang sama bahwa iya ya, kita tuh sama. Di Injil dikatakan kita semua kan pengen pulang ke rumah Bapa, ke Allah, ke surga, ke kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu ada di hati, kata Katolik kan. Islam apa? Allah bertahta. Bumi, langit tidak mampu menampung, tapi hati manusia mampu menampung. Sama sebenarnya. Bahwa persoalan kita berbeda di teologi, ajaran, apa-apa, oke lah terserah. Saya nggak peduli. Nah itu yang membuat saya berubah banyak. Sehingga dari saya yang abangan, yang nggak ngerti dunia pondok, sama sekali nol, sampai saya kemudian memberanikan diri nekat keliling-keliling ketemu kiai-kiai sehingga banyak kenal. Walaupun kiai-kiai itu tidak mengajar saya secara langsung, mereka mengajar lewat perilaku, lewat ucapan, lewat tindakan. Nasihat jelas, nasihatnya begitu jelas. Nah, lalu saya jadi berpikir, oh iya, ternyata menjadi manusia itu sederhana. Bahwa kita tidak boleh meninggalkan rasa ketika menjalankan itu. Karena apa? Islam mengatakan, Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pertanyaannya, akhlak itu apa? Moral, etika atau apa? Bukan. Kalau dari sisi agama, sisi spiritual agama Islam, akhlak itu pasti berhubungan dengan rasa. Anda jangan sombong. Sombong itu rasa sombong. Jangan membenci, rasa benci. Jangan iri, rasa iri. Kita mencari apa? Rasa bahagia. Apalagi kita digerakkan oleh rasa. Jadi manusia itu sebenarnya disatukan oleh rasa. Saya punya marah, jenengan punya marah, iri, semua punya. Semua punya rasa cemburu, punya. Mana ada orang yang punya rasa marah? Pasti punya. Makanya kita harus hati-hati di situ. Ketika saya tadi melihat dia, nggak mungkin bagi saya nggak mungkin memahami pemikiran Kristen tanpa melibatkan rasa. Karena setiap wali Allah itu mengikuti kanjeng Nabi, yaitu akhlak karimah, rasa yang mulia. Kula panjenengan sami. Rasa kula kalian rasa panjenengan sami. Bahwa perbedaan itu ada intensitas. Rasa syukur saya kalau saya kerja dapat duit, syukur saya lebih besar. Tapi kan rasanya sama, syukur. Orang penulis bersyukur kalau tulisannya diapresiasi. Seorang pengusaha bersyukur ketika usahanya sukses. Seorang mahasiswa bersyukur ketika ujiannya bagus, sesuai wadahnya. Tapi akhirnya sama, rasa syukur. Marah juga begitu. Nah, yang paling berbahaya adalah bagi saya adalah berdasarkan kesan saya tentang yang saya pahami dari Gus Dur, ketika kita mulai berhubungan dengan rasa yang negatif. Kita sering menolak rasa negatif, marah atau benci. Itu kita dianjurkan untuk menghindar atau paling nggak menahan. Kalau dalam agama Islam itu mukmin yang kuat itu bisa menahan rasa marah. Tetapi persoalannya adalah menahan itu tidak menghilangkan rasa marah. Itu persoalannya. Bahkan kalau terlalu lama ditahan, ia melesak ke dalam menjadi dendam. Makanya orang-orang yang jatuh cinta itu dari cinta apa bisa menjadi sangat benci. Hanya karena misalnya nggak cocok, lalu putus, dijelek-jelekin, lalu jadi benci. Sebenarnya apa sih yang mereka cintai dari pasangannya? Kenapa ketika nggak cocok, putus, lalu benci? Seharusnya kalau cinta nggak ada benci. Tapi kenapa bisa menjadi benci? Jangan-jangan kita mencintai seseorang sebenarnya mencintai diri kita sendiri. Artinya misalnya saya mencintai Gus Dur,
hanya untuk membesar-besarkan diri saya sendiri bahwa saya pencinta Gus Dur. Itu yang harus diwaspadai. Itu Gus Dur mengajarkan seperti itu, maka Gus Dur itu cuek. Beliau kan bilang kalau orang masih terganggu oleh hinaan atau pujian itu nggak mandir. Kita masih terganggu, saya masih terganggu. Artinya begitu, sama. Artinya iya, Gus Dur menyadarkan saya belum Islam yang sebenarnya. Itu yang membuat yang beberapa tahun yang lalu iya ya Allah dengan sakit tentu sambil Muslim ingkang lurus, karena belum bisa samina wa atona, artinya mengiyakan apapun yang ditentukan oleh Allah saat ini. Tapi saya 2 kali diminta ke sini saya menolak. Itu bicara, ya Allah saya menolak pertama. Ini ada tawaran juga ngomong, saya menolak. Tapi saya kan takut, ya Allah saya takut. Saya harus mengakui dulu. Itu ajaran dari Gus Dur. Iya saya takut. Takut apa? Takut sama Allah. Saya nggak siap. Ya udah, itu datang ke 2 kali. Mbak, nanti ngomong enggak. Masih nggak enak juga di sini. Akhirnya pasti ada yang salah dalam diri saya. Kalau saya betul, saya menolak itu pasti saya tenang. Akhirnya saya menyembunyikan sesuatu, atau mungkin Allah berkehendak lain, saya nggak tahu. Kalau yang ketika ada permintaan yang Allah, saya akan mengiyakan. Dilarang, Mas Sinten lupa sih. Namanya itu memanggil saya, ya ini memang benar, saya maju. Saya nggak tahu ngomong apa, ya inilah ngomongnya saya ini, karena saya nggak tahu. Nah, itu kan pelajaran yang dari Gus Dur saya itu seperti itu. Gus Dur itu kalau suruh ngomong kan, ya ngomong baik. Tapi kadang ngomongnya ngawur kan, kalau bagi orang itu, itu kan organisasi bajingan kan gitu kan. Bagi saya, karena saya orang yang percaya wali itu pasti ada sesuatu. Karena orang-orang yang selalu ingat kepada Tuhannya itu pasti nggak pernah luput dari penjagaan. Karena mereka selalu membaca. Jadi dalam Islam itu yang saya dapat dari Gus Dur itu, orang Islam itu diperintah membaca itu dengan membaca Bismillah, bukan dengan Bismillah. Kenapa Bismillah yang dipakai adalah Rob? Kalau Bismillah ilah itu kan Tuhan yang terjangkau oleh pemikiran, dan kita nggak bakal terjangkau yang kita sumpah. Kalau Rob itu kan artinya pemelihara, penjaga, pendidik, itu hadir. Rob itu hadir. Itulah yang kalau dalam bahasanya filsafat atau tasawuf itu tasbih atau imanen. Yang satu transenden, yang satu imanen. Allah itu transenden, imanen, itu teorinya begitu. Tapi bagi saya itu rasa Allah hadir membimbing. Itu yang saya tangkap dari Gus Dur. Bahwa kita bisa merasakan Allah itu ketika kita sadar bahwa Allah itu ada. Makanya saya dengar cerita Gus Dur itu kalau kemana-mana, kalau nggak wiridan itu ngapalin Quran. Itu bagi saya itu adalah cara seorang kiai yang luar biasa untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah. Kalau diibaratkan itu, kalau kita punya koneksi internet, selama koneksi lancar dan cepat, maka itu semuanya nggak akan masalah. Dari semua yang saya omongkan ini, satu hal yang paling penting yang bagi saya buat yang bagi saya nggak tahu, mungkin buat jenengan semua, bahwa ketika nanti jenengan mungkin tertarik untuk lebih mengenal Gus Dur, cobalah dekati, selain membaca tentang pemikiran, bicaralah dengan orang-orang yang dekat dengan Gus Dur, atau bacalah kitab-kitab ulama yang dibaca oleh Gus Dur. Insya Allah kita akan menemukan apa sih yang dimaksud oleh Gus Dur dengan bahwa kemanusiaan itu penting, supaya kita tahu apa itu manusia itu apa. Karena di dunia kita hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.